Hai, perkenalkan nama saya Iksan Sidik April Rahman dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018. Kami akan melakukan pemaparan materi sebagai proyek akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pembimbing Munawaroh MSI. Judul tema yang diangkat adalah K3 atau Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja. Pengertian K3, Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja, biasa disingkat K3, adalah upaya untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau manajer dan pekerja di tempat kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban keselamatan, kesehatan, dan keselamatan kerja bersama, dan untuk mempercepat bisnis produksi. Penerapan K3 bertujuan untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, bebas polusi, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga penerapan K3 dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Pengertian tersebut terbagi menjadi dua definisi, yaitu filosofis dan ilmiah. Secara filosofis, pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani karya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terkait hasil karya dan budayanya menuju masalah yang adil dan sejahtera. Secara ilmiah, ilmu dan aplikasinya untuk mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan pengertian K3 tersebut, kita dapat menarik kesimpulan tentang peran K3. Peran K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kebaikan hidup dan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, setiap orang yang berbeda di tempat kerja harus dijamin keamanannya. Yang ketiga, setiap sumber produksi harus dapat digunakan dan digunakan dengan aman dan efisien. Keempat, pengurangan biaya perusahaan dalam kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akibat hubungan industrial karena perusahaan telah mengambil tindakan proaktif sebelumnya. Ketiga ini dibuat tentu mempunyai tujuan secara tersirat, tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam pelaksananya, ketiga adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan, dan yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja. Secara teoritis, istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan pekerjaan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, hazard, sumber bahaya, suatu keadaan yang memungkinkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerja yang ada. Yang kedua, danger, tingkat bahaya, peluang bahaya yang sudah tampak atau kondisi bahaya sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Ketiga, risk, prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Keempat, ada insiden, muncul kejadian yang bahaya. Yang kelima, accident, kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian. Dalam ketiga, ada 3 norma yang selalu harus dipahami, yaitu yang pertama, aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sasaran dari K3 adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin penggunaan alat-alat aman yang dioperasikan dan menjamin proses produksi aman dan lancar. Tujuan norma-norma agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin keselamatan pekerja. Hukum ketiga yaitu UU nomor 1 tahun 1970, UU nomor 21 tahun 2003, UU nomor 13 tahun 2003. Cara pengendalian ancaman bahaya kesehatan bagi kerja yaitu pengendalian teknik. Contohnya yaitu mengganti prosedur kerja, menutup atau mengisolasi bahan bahaya menggunakan otomatisasi kerja, dan ventilasi sebagai pengganti udara yang cukup. Kemudian pengendalian
administrasi, contohnya mengatur waktu yang pas, kemudian menyusun peraturan K3, memasang tanda-tanda peringatan, membuat data bahan-bahan yang berbahaya dan yang aman. Kemudian ada pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja meliputi perlindungan badan yang meliputi seluruh badan, perlindungan mesin, pengamanan listrik yang harus, kemudian pengamanan ruangan, dan lain-lain. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung. Yang pertama, safety helmet. Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda-benda yang dapat melukai kepala. Yang kedua, safety belt. Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi. Penutup telinga berfungsi sebagai penutup telinga ketika bekerja di tempat yang bising. Kacamata pengaman berfungsi sebagai pengaman mata ketika bekerja dari percikan. Pelindung wajah berfungsi sebagai pelindung wajah ketika bekerja, dan yang terakhir masker sebagai penyaring udara yang dihisap di tempat yang kualitas udaranya kurang bagus. Kesimpulannya, bahwa tujuan ketiga antara lain yaitu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, maupun pekerja-pekerja bebas. Yang kedua, untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Sekian dari kami. Jika kamu suka dengan video kami,